pengejaran unit Brio. Ternyata yang bawa mobil memiliki senjata SMP dan kita dihadang, ditodong. Dari saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, oknum TNI Angkatan Laut. Setelah kami mencari informasi ya Pak, si Ajat itu ya termasuknya sindikat juga. Masih belum hilang dalam ingatan kita. Detik-detik sebuah peristiwa berdarah di res area tol kilometer 45 tol Tangerang Merak. Hari itu, seorang pemilik rental bersama 2 anak dan 4 karyawannya hendak mengambil unit mobil yang diduga akan dibawa lari penyewa. Ya, jangan di situ ya, mundur. Portalnya jangan gitu. Maju, bentuk portalnya. Nutupin dia. Kemana? Setibanya di halaman parkir minimarket, mereka menemukan mobil yang dicari. Itu ya? Itu dia, penyewa. Ya? Ya, tuh, Ki. Jokin. Ya? Beseng orangnya nih. Ya? Nodong. Ya? Ya? Tak butuh waktu lama, mereka pun mengamankan 1 orang yang saat itu diduga sebagai pembawa mobil mereka. Namun hal tak terduga terjadi saat 1 terduga pelaku tengah diintegrasi. 1 terduga pelaku lain justru mengumbar tembakan. Ya, maling mobil. Maling mobil. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Tuh jalan pada tuh. Dalam. Dalam peristiwa itu, 2 korban terkapar terkena tembakan. Mereka adalah Ramli, seorang anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia Tangerang yang ikut membantu melakukan penyergapan, dan Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil. Ilyas Mamur Jaya, yang punya Mamur Jaya. Naas, nyawa Ilyas Ramadan, bos rental mobil tak tertolong. Ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Pasca peristiwa penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak, aparat penegak hukum kini mulai mengusut terduga pelakunya. Dari hasil penyelidikan polisi yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 orang masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka itu adalah AS yang ditangkap di rumah kontrakannya di wilayah Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. AS ditetapkan sebagai tersangka penyewa mobil yang telah memindah tangankan kendaraan yang diduga akan digelapkan. AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH. RH ini kemudian dijual kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Dari saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut. Tak hanya AS, 3 oknum TNI Angkatan Laut juga telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung
yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Namun menurut Pangkoarmada Republik Indonesia, Laksamana Madya Deni Hendrata menyebut bahwa oknum anggotanya berdalih hanya sebagai pembeli. Ya, sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Menurut pengakuan dari salah satu anggota, ya itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda, beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat. Dan itu ada perjanjian, ya mungkin nanti akan didalami. Benar apa tidak, ya itu nanti dari Danpus Pomal. Yang sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta, ya, dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya, dan sebetulnya itu sudah mau di-cancel, ya kan, nggak jadi dah gitu kan. Nah tapi ya bujuk rayu tadi situ akhirnya ya dibawa juga. Nah. Sementara mengenai penembakan yang terjadi, Pangkoarmada Republik Indonesia menyebut bahwa itu adalah bentuk bela diri karena merasa dikeroyok oleh korban. Sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi, apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan. Karena kita sering dengar ada kill or to be kill. Tuh guys, tangan kita berdarah. Kita ditodong pistol ya, Senpi, pengajaran unit Brio yang sudah dipindah tangankan ya sama oknum. Saya terpukul, keluar darah di dada saya. Sampai ada saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Mengingat kembali peristiwa berdarah yang merenggut nyawa ayahanda sungguh telah menyakitkan bagi kedua putra almarhum bos rental mobil Ilyas Ramadan. Apalagi mereka merasa penjelasan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya Deni Hendrata seakan menyalahkan pihak korban. Jadi ada statement tadi mengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu disakiti, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi. Kekecewaan dalam mencari keadilan. Itulah yang kini dialami keluarga korban bos rental mobil almarhum Ilyas Ramadan pasca peristiwa berdarah di kilometer 45 rest area tol Tangerang Merak. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cerita yang sesungguhnya, tim telusur mencoba menemui keluarga korban yang tinggal di wilayah Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang. Adalah Agam Muhammad Nasruddin, putra pertama dari almarhum bos rental Ilyas Ramadan. Kepada kami melalui video amatir, Agam berkisah awal ditemukannya mobil di wilayah Saketi, Pandeglang, Banten. Ya guys, kita pengejaran unit Brio. Ternyata yang bawa mobil memiliki senjata Senpi, dan kita
Kita dihadang, ditodong senpi. Tuh guys, tangan kita berdarah. Kita ditodong pistol ya, senpi. Pengajaran unit Brio yang sudah dipindah tangankan ya sama oknum. Agam mengaku tak menyangka saat ditemukan orang yang di dalam mobil memiliki senjata api. Berpapasan lah di Saketi Pandeglang. Setelah berpapasan kita turun semua. Di mobil itu bukan Ajat lagi yang membawa mobil. Nah, langsung ayah saya menanyakan mobil dari mana ini. Terus dari dalam mobil berteriak, kamu ini sindikat ya? Saya ini TNI AL, saya tembak kamu, langsung menodongkan senjata ke kepala ayah saya. Agam juga membantah jika penyergapan disebut dikatakan pengeroyokan. Itu sangat salah sekali ya. Waktu di Saketi Pandeglang kita sudah ditodongkan pistol. Setelah itu langsung saya dan tim mengamankan orang yang menodongkan pistol waktu di Saketi. Dan bilang, mana pistol kamu jatuhkan, mana pistol kamu jatuhkan. Jadi di situ tidak ada pengeroyokan sebenarnya. Tak hanya Agam, seorang karyawan almarhum bos rental juga membantah tudingan pengeroyokan itu. Jadi di TKP pertama kan mobil mundur itu ketabrak dia, sempat tersungkur, berdarah kan ininya. Nah mungkin di situ dia memang agak kesal atau dendam gitu. Dia memang yang ini sempat inilah dia sempat mukul. Cuma yang lainnya nggak mukulin, memang cuma mengamankan gitu. Nggak ada yang pengeroyokan, cuma mengamankan. Tak hanya tudingan pengeroyokan, kekecewaan Agam juga bermula sejak meminta pengawalan ke Polsek Cinangka. Saya meminta pendampingan untuk mengambil mobil tersebut. Dari petugas piket pada saat itu bilang, kamu ini dari leasing ya? Oh bukan, saya rental mobil, kan saya sudah jelaskan di awal. Lalu terus gimana Pak? Sedangkan mobil di situ ada pistolnya. Emang ciri-ciri pistol itu seperti apa? Yang saya tahu warnanya hitam dan saya itu tidak tahu pistol berbagai macam pistol seperti apa. Yang saya tahu hanya airsoft gun, seperti airsoft gun. Saya bilang, oh mungkin itu pistol mainan, kata anggota tersebut. Kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di kilometer 45 rest area Tol Tangerang Merak kini berbuntut panjang. Ditolaknya laporan korban untuk mendapat kawalan lalu diusut Polda Banten. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan unsur pelanggaran. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Bahkan dari perkembangan terbaru, 3 anggota Polsek Cinangka yang diduga melanggar kini telah disangsi. Sesuai dengan TR yang tandai Bapak Kapolda, bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu mempertanggungjawabkan dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bupati. Beberapa rekan lain setelah kami mencari informasi ya Mbak, itu mereka si Ajat ini ya termasuknya sindikat juga. Kenapa? Menelusuri jejak tragedi berdarah di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak sejatinya hingga kini masih menjadi misteri. Duduk. Adakah sindikat jahat di balik penembakan bos rental mobil?
Pasca peristiwa yang terjadi, kini polisi telah menangkap satu orang tersangka berinisial AS yang diduga telah menggelapkan mobil milik bos rental. Lantas, apakah dan bagaimana sepak terjang AS? Beberapa rekan lain setelah kami mencari informasi ya Mbak, itu mereka si Ajat ini ya termasuknya sindikat juga. Kenapa? Karena ternyata korbannya bukan hanya kejadian penembakan kemarin Mbak di Tangerang, tapi ada rekan lain dari komunitas lain, dari rental lain yang rupanya sudah pernah menjadi korban. Ajat juga. Saya punya laporan dari anggota saya, ada itu saya juga sudah punya datanya. Nanti boleh saya kirim ke Mbak juga, bahwa ada korban dari rental mobil lain yang menjadi korban si Ajat ini gitu loh Mbak. Tak disangka, dari hasil penelusuran ARMY usai kasus penembakan bos rental viral, ARMY mendapat laporan bahwa AS diketahui juga telah diduga menggelapkan mobil di rental lain. Karena ternyata kami bisa bilang dia itu sindikat, karena sebenarnya bukan sekali Mbak, sudah lebih dari 2 kali jangan-jangan dia mencari korban gitu loh. Gitu kira-kira. Dengan modus yang sama menjual mobil. Dengan modus yang sama. Kalau mobil yang rekan kami yang sudah ada LP-nya itu tidak ditemukan mobilnya. Kalau nggak salah itu mobil rekan kami itu Innova Reborn. Innova Reborn. Jadi mereka menyampaikan kepada kami setelah kejadian viral ini Mbak. Oh, ini mobil saya kena juga. Yang mana? Punya siapa? Akhirnya ditunjukkanlah LP-nya. Loh ini serah terimanya Innova Reborn, LP ke polisinya ternyata sudah ada di tanggal 5 Januari kalau nggak salah itu. Pelakunya juga Ajat. Berdasarkan keterangan Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMY, ada beberapa modus yang kerap dilakukan sindikat penggelapan mobil rental. Khususnya di dunia rental mobil itu sering terjadi Mbak, kalau penggadaian atau penggelapan atau pencurian itu sering terjadi. Tapi kalau untuk yang pembunuhan seperti ini sudah pernah terjadi, tapi bukan di anggota kami di ARMY ini gitu loh. Kalau untuk di ARMY sendiri baru kali ini terjadi pembunuhan yang terjadi di Tangerang ini, Mbak. Tak hanya AS, dalam kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, polisi yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut juga telah mengamankan 3 oknum prajurit Angkatan Laut. Lalu, siapakah sebenarnya peran dari ketiga oknum TNI AL itu? Dan apakah senjata api yang digunakan telah sesuai dengan prosedur? Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Senjata itu senjata inventaris, ya, yang melekat karena jabatan dari AA, ya, itu adalah ADC, ya. Nah, ADC ini ajudan, ya. Sehingga ketika dia dapat tugas, itu sudah SOP, senjata itu melekat. Tidak adanya keterlibatan oknum anggota TNI AL seperti yang diungkapkan Dan Puspomal TNI AL tak bisa diterima begitu saja. Menurut pengamat militer Institute for Security and Strategic Study, Khairul Fahmi, dibutuhkan investigasi secara mendalam. Ini kan TNI AL sudah membantah adanya keterlibatan institusional prajuritnya dalam kasus penggelapan mobil ini.
Tapi saya kira masih tetap perlu diungkap ya dengan bukti kuat. Apakah pelaku ini ya memang hanya berperan sebagai pembeli kendaraan bodong, kendaraan ilegal gitu ya, atau ada kaitan lebih jauh misalnya sebagai bagian dari jaringan penggelapan, misalnya sebagai backing gitu. Nah, kalau benar pelaku ini hanya sebagai pembeli, ya saya kira pertanyaan logisnya adalah kenapa pelaku kemudian sampai menggunakan kekerasan bersenjata? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Mungkin peribahasa itu mampu mewakili pihak yang menjadi korban. Alih-alih ingin mengambil apa yang menjadi haknya, tapi justru nyawa yang menjadi taruhannya. Meski mencari keadilan tak semudah menegakkan benang yang basah, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukumnya terus berharap adanya keadilan. Lalu, apakah keadilan bisa ditegakkan? Kita tunggu saja, karena proses hukum masih terus berjalan. Ya, maling mobil, maling mobil. Maling mobil, maling mobil.